Saya tidak akan berbohong. Era ini mungkin adalah yang paling menarik dalam sejarah manusia, namun tidak ada yang membicarakan apa yang membuatnya begitu unik. Pada masa ketika batas-batas negara dan nama-nama negara mulai mengkristal menjadi seperti yang kita kenal sekarang, dan teknologi mulai menjadi agak modern dan mudah dikenali, ada satu hal yang membuat dunia saat itu benar-benar asing bagi kita, yaitu fakta bahwa batu bara ada di mana-mana. Batu bara tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu tiba-tiba ia lenyap begitu saja dan beginilah ceritanya. Mesin uap permanen mengubah jalannya sejarah. Dengan kemampuan mengotomatisasi kerajinan kuno seperti memintal dan menenun, banyak orang yang sebelumnya hidup nyaman di pedesaan tiba-tiba tidak bisa bersaing dan mendapati diri mereka tanpa pekerjaan dan penghasilan. Untungnya, pekerjaan baru bermunculan sangat cepat di kota-kota, sehingga orang-orang ini berbondong-bondong ke sana mencari nafkah, dan setiap dari mereka pasti terkejut dengan apa yang mereka lihat. Karena sifat kerja mesin uap, semakin besar ukurannya, semakin efisien mereka membakar batu bara, sehingga ada insentif untuk membangun pabrik yang semakin besar. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya pemandangan saat melihat bangunan-bangunan raksasa ini dan asap tebal yang mengepul dari seluruh cakrawala kota pada masa itu. Namun mulai sekarang ini, inilah rumah mereka. Setelah mendapatkan pekerjaan, seorang pekerja menyadari bahwa setiap langkah produksi telah dipecah menjadi tugas dasar. Tiba-tiba, orang-orang yang seumur hidupnya melakukan berbagai pekerjaan yang memuaskan, kini berubah menjadi bagian kecil dari mesin, mengulangi tugas yang sama secara berulang sepanjang hari yang omong-omong diatur oleh jam. Bagi banyak orang ini, konsep waktu itu sendiri benar-benar baru. Terutama gagasan bahwa waktu menentukan kapan kamu tidur, bangun, makan, dan pergi, serta pulang kerja. Ini adalah batasan-batasan yang sebelumnya sama sekali tidak pernah mereka temui. Perkembangan baru lainnya adalah cahaya. Hal yang dianggap biasa, penerangan di malam hari dulunya terlalu mahal untuk dimiliki, kecuali kalangan elit selama sejarah manusia. Namun penggunaan lampu gas batu bara pada tahun 1800-an, pabrik-pabrik diterangi pada malam hari terang hingga para pengamat membandingkannya dengan istana. Dengan teknologi baru ini, beberapa pabrik mulai bereksperimen beroperasi sepanjang waktu yang membantu buruh karena mengurangi jam kerja mereka dari 16 jam menjadi 12 jam. Ya, ketika saya bilang mereka bekerja seharian, saya benar-benar serius. Memiliki kehidupan di luar pekerjaan tidak ada. Karena pekuahan masyarakat ini terjadi tiba-tiba dan luas, tidak ada undang-undang yang mencegah penyalahgunaan tenaga kerja. Dalam hal perundang-undangan, semuanya bersifat abad pertengahan. Hasilnya, pembatasan harian paling ketat terhadap pergerakan dan waktu pribadi yang pernah diberlakukan pada seluruh kelas masyarakat. Sangat sulit untuk betapa terkejutnya orang-orang yang sebelumnya hidup bebas dan mandiri di pedesaan ketika tiba-tiba dikendalikan sedemikian rupa. Namun setelah lama tinggal di kota, mereka mulai memiliki anak. Dan yang lahir dalam sistem industri ini sudah mulai bekerja dalam 3 hingga 4 tahun setelah lahir. Artinya, ketika mereka baru berusia 3 hingga 4 tahun, dan balita-balita itu tidak hanya melakukan pekerjaan orang dewasa, sifat unik mesin-mesin tersebut memungkinkan tubuh mereka yang lebih kecil masuk ke tempat yang tidak bisa dijangkau orang dewasa. Akibatnya banyak pekerjaan diciptakan untuk anak-anak. Selain itu, para pemberi kerja menemukan bahwa mereka bisa membayar anak-anak lebih murah dan lebih mudah untuk didisiplinkan. Dari sudut pandang efisiensi, dalam banyak hal mereka adalah pekerja yang benar-benar ideal. Metodologi ini juga diterapkan di tambang batu bara itu sendiri yang mulai menggali terowongan kecil yang hanya bisa digunakan anak-anak, dan pelecehan yang terjadi di terowongan ini membuat pekerja anak di pabrik tampak seperti surga jika dibandingkan. Kutipan berikut akan membangkitkan gambaran mental mirip film horor. Dirantai, disabuk, ditali seperti anjing di kereta dorong, merangkak dengan tangan dan kaki, menyeret beban berat di belakang mereka. Semua ini terjadi dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh satu obor di dalam lorong tambang yang begitu sempit hingga mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dan Anda mungkin bertanya-tanya mengapa orang tua mereka mengirim mereka ke dalam situasi seperti ini. Nah, bagi orang dewasa yang mengirim anak-anak mereka untuk bekerja, mereka memang tidak tahu yang lebih baik. Masalahnya anak-anak memang selalu bekerja sepanjang sejarah manusia, berkontribusi untuk keluarga dengan cara-cara kecil seperti bekerja di ladang atau mencuci pakaian. Anda perlu memahami bahwa tidak ada sistem pendidikan yang mempersiapkan anak untuk bekerja. Mereka mulai bekerja. Kini, di dunia industri satu-satunya cara seseorang bisa berkontribusi adalah secara finansial bekerja untuk majikan.
Jadi, daripada membiarkan mereka duduk di rumah, mereka mengirim anak-anak itu ke sistem pabrik tanpa menyadari kehidupan seperti apa yang telah mereka rampas dari anak-anak tersebut. Kelas pekerja industri baru ini tercerabut dan masih memegang tradisi, menjadi pemandangan mengkhawatirkan kelas atas yang yakin mereka sedang menyaksikan kemunculan sebuah ras baru baik dari segi perilaku, pekerjaan maupun kepatuhan. Dan dalam beberapa hal mereka benar. Di kota-kota yang padat ini tidak ada ruang yang disediakan untuk taman atau ruang hijau apapun, dan ketiadaan alam ini pasti sangat dirasakan. Bahkan satu-satunya benteng terakhir alam yang bisa kita andalkan, matahari itu sendiri, kadang-kadang bisa sepenuhnya terhalang dari langit karena massa asap batu bara hitam yang sangat tebal. Sebuah surat kabar pernah melaporkan bahwa orang-orang hampir tidak bisa terlihat dari jarak hanya 2 yard. Debu arang hitam menutupi setiap permukaan, jalan, bangunan, dan pakaian sehingga hampir mustahil untuk menjaga kebersihan apapun kecuali tentu saja jika Anda kaya. Namun meskipun hampir tidak bisa melihat ke depan, dunia ini justru menjadi lebih terhubung dari sebelumnya karena satu lagi keajaiban dari era industri mulai mengubah Inggris, yaitu mesin uap. Pada tahun 1892 sudah ada 6.900 mil rel kereta api yang membentang di seluruh negeri. Orang-orang kini bisa bepergian antar kota besar dalam 1 hari, sebuah kemajuan yang luar biasa. Namun bagi sebagian orang, mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan kehidupan ini sehingga mereka menjalani hari-hari mereka sambil menabung untuk sebuah impian, tiket sekali jalan ke sebuah negara yang dulunya merupakan koloni kerajaan, tempat di mana janji kebebasan dan petualangan menggema melintasi lautan Amerika Serikat. Bisa dibayangkan betapa bagi orang-orang yang hidup dalam kondisi sempit, terkendali, dan mengerikan itu, janji tempat penuh alam terbuka, petualangan, dan kebebasan terdengar sangat menggoda, seolah kembali ke hidup lama yang mereka rasa telah dirampas. Namun, ada satu masalah. Seiring negara-negara bagian mapan, mereka terus memperluas ke arah barat. Di tengah penaklukan lahan, mereka meneliti saksama sumber daya apa saja yang terkandung di dalamnya, dan apa yang mereka temukan akan mengubah jalannya sejarah Amerika Serikat, persis seperti di Inggris. Tebakan Anda benar, mereka menemukan batu bara. Karena letak depositnya, revolusi industri di Amerika Serikat dimulai dari desa dagang kecil bernama Pittsburgh, yang berkembang selama Perang Revolusi. Dan hanya 8 tahun setelah perang berakhir, dengan populasi 376 jiwa, kota tersebut mencapai tonggak kemajuan industri yang saat itu hanya dialami segelintir tempat di dunia. Keluhan polusi pertamanya. Dalam beberapa tahun berikutnya, kota ini menjadi pusat manufaktur utama untuk industri yang membutuhkan banyak bahan bakar seperti kaca dan besi. Pada tahun 1817, kota ini memiliki populasi 6.000 jiwa dan lebih dari 250 pabrik. Sama seperti kota-kota di Inggris, para pengunjung mulai melaporkan bahwa asap membuat kota ini menjadi suram, menutupi sinar matahari. Dan hanya 20 tahun kemudian, Pittsburgh menjadi ibu kota uap di belahan barat. Namun hingga saat ini, fenomena industri ini terjadi secara terpisah. Di tempat lain di Amerika Serikat, revolusi masih tertunda, tetapi semua itu akan segera berubah karena kota-kota di pantai timur mulai menghadapi masalah yang persis sama seperti yang dialami London 2 abad lalu. Mereka membakar begitu banyak kayu hingga hampir kehabisan pohon sehingga harga kayu naik dan batu bara menjadi pilihan yang layak. Namun ada satu masalah, infrastruktur transportasi belum tersedia. Berbeda dengan Inggris, mereka tidak bisa berlayar menyusuri garis pantai. Batu bara semuanya di pedalaman dan harus dibawa ke pesisir. Jadi mereka memilih jalur lain yang juga pernah dicoba Inggris, yaitu kanal-kanal. Proyek penggalian besar-besaran bermunculan di seluruh negeri, menciptakan jalur yang menghubungkan kota dengan tambang batu bara kaya. Dan begitu teknologinya tersedia, inovasi Inggris lainnya mulai muncul, yaitu rel kereta api yang seiring penggunaannya semakin sering menjadi sangat erat kaitannya dengan perdagangan batu bara hingga keduanya sering dianggap sebagai satu industri. Dan dengan infrastruktur yang kini tersedia, kota-kota baru bermunculan di sepanjang jalur ini seperti Minersville, Newcastle, dan Port Carbon. Yang terakhir bahkan dimulai hanya dengan satu keluarga, namun tumbuh menjadi lebih dari 900 orang dalam 1 tahun. Bisa dibilang pada titik ini hanya ada 2 hal yang dibutuhkan untuk peradaban, yaitu batu bara dan air. Dan dengan kota-kota besar di Amerika Serikat melimpah akan kedua hal tersebut dalam dekade-dekade antara tahun 1835 hingga 1855, ASS mendapati dirinya berada dalam situasi yang sama seperti yang diceritakan di awal.
Migrasi massal dari daerah pedesaan ke kota-kota industri terjadi dalam jumlah yang benar-benar sangat besar. Pada titik ini, negara tersebut sudah sangat terindustrialisasi hingga mereka memproduksi beberapa barang yang bahkan dikagumi oleh orang Inggris. Namun kesuksesan ekonomi ini tidak tersebar merata di seluruh negeri. Batu bara dan menyertainya membantu menyoroti kesenjangan ekonomi antara wilayah industri di utara dan wilayah agraris di selatan pada perkebunan ekspor budak. Ketegangan ini akhirnya meledak menjadi perang saudara. Disinilah kita melihat sekilas perang yang didorong oleh batu bara untuk pertama kalinya. Rel kereta api diambil alih untuk keperluan militer, memungkinkan aliran pasukan dan amunisi yang terus-menerus ke garis depan, sehingga memungkinkan terjadinya pertempuran yang lebih besar dan lebih berdarah. Penggunaan umum pabrik besi skala besar juga memungkinkan pengujian tempur untuk kelas kapal baru, yaitu kapal lapis baja, ironclad. Perang ini juga menjadi ajang unjuk kekuatan betapa menentukan keunggulan industri dalam peperangan. Wilayah utara memiliki produksi pabrik 10 kali lebih banyak, senjata api 32 kali lebih banyak, dan keunggulan batu bara luar biasa rasio 38:1. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Pada akhir konflik, Nelson ratus ribu orang Amerika tewas, menjadikannya perang saudara paling mematikan. Dan itu hanyalah awal dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah perang saudara, Amerika Serikat terus berkembang sebagai bangsa, menambang semakin banyak hingga akhirnya melampaui dan dalam prosesnya menggulingkan Raja Batubara, yaitu Inggris sendiri. Masuki ke tahun 1890-an, Amerika Serikat menjadi produsen batu bara terbesar di dunia, dan pada tahun 1800 kesenjangan ini melebar sehingga batu bara menjadi fondasi kekuatan ekonomi negara tersebut. Dan tepat di bawah Inggris dalam produksi batu bara, di peringkat ketiga dunia, kekuatan industri yang sedang naik daun bernama Jerman. Namun beberapa orang mulai merasa muak. Sepanjang dekade berikutnya, kisah besar seputar batu bara adalah gerakan awal melawan polusi, namun alasannya sama sekali bukan seperti yang mungkin Anda pikirkan. Kembali pada tahun 1842, laporan besar mengungkapkan bahwa anak-anak lahir dari kelas pekerja di Manchester memiliki kemungkinan lebih dari 27% meninggal sebelum usia 5 tahun, rata-rata harapan hidup 17 tahun. Untuk menggambarkan betapa parahnya situasi, orang miskin di pedesaan memiliki usia hidup 38 tahun. Itu lebih dari 2 kali lipat. Kini jelas ada sesuatu dalam kehidupan kota yang membunuh orang, terutama kaum miskin. Namun, masyarakat tetap menyangkal hal ini. Asap di kota-kota pada saat itu dianggap sebagai ciri peradaban manusia. Hidup tanpa asap tampak benar-benar tak terbayangkan. Teori mengaitkan kurangnya sinar matahari dengan kematian, namun karena pengukuran primitif, hubungan sebab akibat tak terbukti. Dan pada masa itu juga ada argumen bahwa asap membersihkan paru-paru dan membuatnya tahan bakteri. Karena alasan inilah, gerakan anti polusi pertama muncul bukan dari pria memimpin komunitas ilmiah, melainkan dari rumah mereka dan wanita. Pada masa di mana tugas domestik dianggap pekerjaan wanita, menjaga kebersihan rumah, makanan, dan keluarga semakin sulit. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jelaga asap ada di mana-mana dan mulai dianggap masalah. Kaum perempuan mulai membentuk kelompok dan bersuara, memulai gerakan tata graha kota. Namun karena mereka perempuan dan seringkali memiliki hak istimewa, seruan mereka untuk udara yang lebih bersih dipandang sentimental dan tidak ditanggapi serius. Di Pittsburgh, pendaki umumnya dituduh ingin melindungi kulit mereka daripada kesehatan mereka. Namun gadis-gadis ini di lapangan dan menyelesaikan berbagai hal. Mereka bekerja sama dengan insinyur menemukan teknologi membakar api lebih efisien dan bersih, dan meskipun tidak memiliki hak suara, mereka berhasil melobi agar undang-undang baru yang melarang asap tebal disahkan. Ini pencapaian besar, karena mengalahkan lobi industri batubara di Amerika Serikat bukan mudah, setidaknya bisa dibilang begitu. Namun kenyataannya, gerakan anti polusi berjalan di masyarakat yang stabil damai. Sarana batubara kini benar-benar terkait erat dengan peperangan. Jika terjadi perang skala besar, semua cita-cita mulia ini harus disingkirkan, dan itulah yang benar-benar terjadi. Pada tahun 1914, sebuah perang pun dimulai. Awalnya, perang ini diperkirakan akan menjadi perang Balkan biasa. Namun dalam hitungan beberapa bulan, perang ini berubah menjadi sesuatu yang tak dikenali
belum pernah terjadi sebelumnya sejarah manusia. Sebuah perang dunia, sejalan dengan sistem pabrik berfokus pada efisiensi, seragam era Napoleon menjadi kenangan masa lalu. Unit-unit Jerman berbaris ke Prancis dan Rusia dalam barisan suram abu-abu monoton, membangun jalur kereta api saat mereka jauh ke wilayah musuh. Kapal-kapal besi perang saudara Amerika memaksa angkatan laut modernisasi pada kapal-kapal logam, berpuncak pada kapal tempur kelas Dreadnought. Senapan mesin mulai memainkan peran penting di medan perang dan artileri berkembang pesat dalam hal skala, jarak, dan kaliber, yang berpuncak pada apa yang kita kenal sebagai perang, penggiling daging lumpur, peluru, dan kawat berduri. Di kemudian hari, ekonom John Maynard Keynes mengatakan bahwa kekaisaran Jerman lebih dibangun di atas batu bara dan besi daripada darah dan besi, dan ada alasan spesifik untuk itu. Batu bara tidak hanya menyediakan bahan bakar untuk produksi dan transportasi. Hidrokarbonnya digunakan untuk sebagian besar industri kimia. Senjata paling mematikan di medan perang produk batu bara, begitu juga obat-obatan dan disinfektan yang merawat tentara di rumah sakit. Perang Dunia Pertama lebih bergantung pada batu bara dibandingkan perang manapun dalam sejarah manusia. Melalui serangkaian peristiwa tak menguntungkan, raksasa batu bara Al-Isabel akhirnya terseret masuk dan produksinya melonjak penuhi permintaan masa perang. Ini sebabkan kekurangan batu bara terbesar sejarah Islam. Kondisinya begitu parah, selama musim dingin 1917-1919, beberapa sekolah terpaksa ditutup berminggu-minggu karena tak mampu lawan dingin. Ketika batu bara tersedia, penggunaannya pun dijatah. Banyak penggunaan listrik, seperti penerangan luar ruangan atau menggunakan lift ke bawah lantai 3 benar-benar dilarang. Dan yang paling terkenal, waktu musim panas, Daylight Savings Time diperkenalkan secara nasional untuk memanfaatkan cahaya matahari lebih baik. Pada akhir perang, perkiraan jumlah korban jiwa, khususnya dari kalangan sipil, bisa sangat bervariasi. Meskipun demikian, kedua angka tersebut bahkan hingga hari ini, lebih dari 100 tahun kemudian, sungguh sulit dipahami. Secara keseluruhan, korban militer dan sipil diperkirakan dalam jumlah terendah 15 juta dan dalam jumlah tertinggi 40 juta. Itulah kekuatan sejati dari peperangan yang terindustrialisasi. Namun setelah perang usai, perdamaian bukanlah ditemukan oleh Amerika Serikat. Seperti para pekerja lainnya, para penambang keluar dari perang dengan harapan dunia yang lebih adil, dan kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Akibatnya, negara ini memasuki masa gejolak buruh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejarah hubungan perburuhan Amerika dengan penambang batu bara sangat bergejolak. Sejak awal, hubungan ini paling berdarah. Seringkali, pemogokan dihadapi pemukulan, penembakan, bahkan pembantaian warga sipil tak bersenjata, kadang oleh Garda Nasional AS. Hal ini mendorong kebangkitan kembali Serikat Buruh tertua di negara itu, UMW, yang pada tahun 1933 mencatat sejarah dengan mengamankan kontrak untuk meningkatkan kehidupan para penambang, meraih hal-hal seperti kenaikan upah, pengurangan jam kerja, persyaratan keselamatan, dan jaminan pekerjaan. Ini adalah kemenangan bersejarah di Amerika Serikat. Pemimpin UMW adalah John L. Lewis, pahlawan bagi kaum pekerja biasa, dan dalam beberapa tahun berikutnya akan memenuhi stadion dengan para pendukung yang bersorak untuknya. Bahkan, disepakati bahwa ia adalah orang paling berkuasa kedua di negara itu setelah Franklin D. Roosevelt. Namun, Perang Dunia II mengubah segalanya drastis karena di mata Amerika, ia menjadi terlalu serakah. Bahkan setelah penambang batu bara menjadi pekerja industri dengan bayaran terbaik, ia terus mendorong mereka mogok demi lebih banyak lagi. Setiap pemogokan menciptakan kekurangan batu bara nasional sehingga harga melonjak. Bisa Anda bayangkan, seiring waktu, hal ini membuat masyarakat Amerika tidak nyaman. Puncaknya terjadi saat pemogokan di Perang Dunia Kedua. Perang yang, seperti Perang Pertama, sangat membutuhkan batu bara untuk memproduksi barang penting bagi upaya perang. Tindakan ini dipandang sangat tidak patriotik dan dianggap sebagai bentuk sabotase. Dan ketika perang berakhir, John L. Lewis mendapati dirinya hampir di puncak daftar tokoh publik paling dibenci di Amerika. Benar-benar kejatuhan yang luar biasa. Dan setiap kali ia menyebabkan pemogokan, ada satu hal lagi yang terjadi. Semakin banyak pasar energi mulai beralih ke pesaing langsung batu bara, minyak. Hal ini juga sebagian besar disebabkan oleh kenyataan bahwa dunia modern memang semakin cocok dengan minyak dibandingkan seperti batu bara.
Dulu, di masa kereta kuda, kereta api, dan kapal, memang batu bara mudah diangkut karena bisa langsung dimuat di atas kendaraan. Namun awal 1900-an, infrastruktur transportasi minyak dibangun di seluruh dunia. Pipa dan kapal tangker minyak digunakan minyak jauh lebih murah dan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja untuk pengangkutannya. Dan yang membuat batu bara sulit bersaing, munculnya mobil. Joe, Anda bertanya kepada seorang analis industri batubara pada tahun 1924, apakah ia mengira mobil akan menjadi hal baik atau buruk bagi batubara? Ia pasti akan menertawakan Anda dan berkata, tentu saja itu akan baik. Karena asumsi saat itu adalah mobil akan berjalan dengan batubara. Namun, seperti yang kita semua tahu, itu bukan yang terjadi dan mesin-mesin peminum minyak ini mulai bermunculan di mana-mana dalam jumlah besar. Sebuah kisah yang sebenarnya sudah pernah saya bahas di kanal ini. Jadi jika Anda tertarik dengan itu, tautannya akan ada di deskripsi. Dan bahkan selama Perang Dunia II, hampir semua kereta juga berjalan dengan minyak. Batubara memang semakin jarang digunakan. Selama masa perang, batubara masih menyumbang setengah dari konsumsi energi AS, tetapi kemudian mulai menurun nilai absolut maupun persentase total. Pada 1955, angkanya anjlok menjadi hanya 29% penggunaan energi. Namun tentu saja, ini bukanlah akhir dari batubara, ini hanyalah awal dari fase bisnis yang baru, di mana komoditas ini akan disingkirkan dari garis depan masyarakat dan lebih banyak berperan di balik layar, tidak terlihat namun jelas tidak terlupakan.